Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Salsabila dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan eh, pada airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Eh, yang pertama yaitu airway dengan diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Pengertiannya yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Nah, di sini ada gejala dan tanda minor. Subjektifnya itu tidak tersedia, kemudian objektifnya yaitu batuk tidak efektif, kemudian tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, rongki, kering, mekonium di jalan napas pada neonatus. Kemudian ada resiko aspirasi. Pengertiannya yaitu berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Adapun faktor resikonya yang pertama yaitu penurunan tingkat kesadaran, penurunan refleks muntah dan atau batuk, gangguan menelan, disfagia, kerusakan mobilitas fisik, peningkatan residu lambung, peningkatan tekanan intragastrik, kemudian penurunan motilitas gastrointestinal, sphincter esofagus bawah inkompeten, kemudian perlambatan pengosongan lambung dan juga terpasang selang nasogastrik, kemudian terpasang tracheostomi atau endotracheal tube, kemudian trauma atau pembedahan leher, mulut dan atau wajah. Kemudian ada efek agen farmakologis dan juga ketidakmatangan koordinasi menghisap, menelan dan juga bernafas. Kemudian ada breathing. Yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas. Pengertiannya yaitu kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Penyebabnya yaitu ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Selanjutnya ada perubahan membran alveolus kapiler. Adapun gejala dan tanda mayornya yang pertama yaitu data subjektifnya yaitu dyspnea atau sesak napas. Kemudian gejala tanda mayor objektifnya yaitu PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, lalu ada bunyi napas tambahan. Selanjutnya ada pola napas tidak efektif. Definisinya yaitu inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Penyebabnya yaitu ada depresi pusat pernapasan, hambatan upaya nafas, misalnya nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan. Lalu deformitas dinding dada, deformitas tulang dada, gangguan neuromuskular, gangguan neurologis, imaturitas neurologis, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi, kerusakan inervasi diafragma, kerusakan saraf C5 ke atas, cedera pada medula spinalis, efek agen farmakologis, dan juga kecemasan. Adapun gejala dan tanda mayor yang subjektifnya yaitu dyspnea atau sesak napas, lalu objektifnya yaitu penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal. Contohnya yaitu takipnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, dan Stokes. Selanjutnya yaitu ada gangguan ventilasi spontan. Definisinya yaitu penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Penyebabnya ada gangguan metabolisme, kelelahan otot pernafasan. Gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu dyspnea, lalu objektifnya yaitu yang pertama ada penggunaan otot bantu napas meningkat, volume tidal menurun, PCO2 meningkat, lalu ada PO2 menurun, dan juga SaO2 menurun. Selanjutnya yaitu ada circulation. Yang pertama diagnosanya yaitu ada hipovolemia. Definisinya yaitu penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan atau intraseluler.
Penyebabnya yaitu ada kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi, peningkatan permeabilitas kapiler, kekurangan intake cairan, dan juga evaporasi. Adapun gejala dan tanda mayor subjektif yaitu tidak tersedia. Kemudian objektifnya yaitu frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, lalu volume urin menurun dan juga hematokrit meningkat. Selanjutnya yaitu ada diagnosa gangguan sirkulasi spontan. Pengertiannya yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Penyebabnya yaitu ada abnormalitas kelistrikan jantung, abnormalitas struktur jantung, penurunan fungsi ventrikal. Adapun gejala dan tanda mayor subjektifnya, yang pertama yaitu tidak berespon dan juga objektifnya yaitu frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Kemudian frekuensi napasnya kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Kemudian kesadaran menurun ataupun tidak sadar. Selanjutnya yaitu dari circulation, diagnosanya yaitu ada perfusi perifer tidak efektif. Definisinya yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Penyebabnya yaitu ada hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan volume cairan, penurunan aliran arteri dan atau vena, kemudian kurang terpapar informasi tentang faktor berat misalnya merokok, gaya hidup monoton, trauma, obesitas, asupan garam, imobilitas. Lalu kurang terpapar informasi tentang proses penyakit, misalnya diabetes mellitus dan hiperlipidemia, dan juga kurang aktivitas fisik. Adapun gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu tidak tersedia, kemudian ada tanda mayor objektifnya yaitu pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun dan tidak teratur, lalu akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Kemudian ada resiko shock. Definisinya yaitu berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Faktor resiko yang pertama itu adalah hipoksemia, hipoksia, hipotensi, kekurangan volume cairan, sepsis, sindrom respon inflamasi sistemik, lalu ada faktor resiko perdarahan, trauma multiple, pneumotoraks, infark miokard, kardiomiopati, cedera medula spinalis, anafilaksis, sepsis, koagulasi intravaskuler, diesia aminata, sindrom respon inflamasi sistemik. Kemudian diagnosa pada circulation yaitu ada penurunan curah jantung. Definisinya yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Penyebabnya yaitu perubahan irama jantung, perubahan frekuensi jantung, perubahan kontraktilitas, kemudian perubahan preload, perubahan afterload. Adapun gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu perubahan irama jantung, yaitu palpitasi, perubahan preload yaitu lelah, perubahan afterload dyspnea, perubahan kontraktilitas, paroksimal, noctumal, dyspnea atau PND, ortopnea, dan juga batuk. Adapun gejala tanda mayor objektifnya yaitu yang pertama ada perubahan irama jantung, lalu
Bagiannya yaitu bradikardia atau takikardia, gambaran EKG aritmia, atau gangguan konduksi. Selanjutnya yang kedua ada perubahan preload. Yang pertama ada edema, distensi vena jugulari, central venous pressure atau CVP, kemudian meningkat atau menurun. Yang ketiga ada perubahan afterload, tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perivertebral lemah, capillary fill time lebih dari 3 detik, oliguria, warna kulit pucat, dan cyanosis. Kemudian yang keempat ada perubahan kontraktilitas, terdengar suara jantung S3 dan S4, ejection fraktur EF menurun. Kemudian ada circulation, diagnosanya selanjutnya yaitu ada risiko perdarahan. Faktor resikonya yaitu pengertiannya yaitu berisiko mengalami kehilangan darah baik internal atau terjadi di dalam tubuh maupun eksternal yang terjadi di luar tubuh. Adapun faktor risikonya yaitu aneurisma, gangguan gastrointestinal, misalnya ulkus lambung, polivarises, gangguan fungsi hati, misalnya sirosis dan juga hepatitis. Kemudian ada komplikasi kehamilan, misalnya ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta previa, absursio, kehamilan kembar. Lalu ada komplikasi pasca partum, misalnya atoni uteru, retensi plasenta. Lalu ada gangguan koagulasi, misalnya trombositopenia, efek agen farmakologis, tindakan pembedahan, trauma, kurang terpapar informasi tentang pencegahan pendarahan, dan juga proses keganasan. Selanjutnya pada disability, yaitu diagnosanya yang pertama ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Pengertiannya yaitu gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Adapun gejala tanda mayor subjektifnya yaitu yang pertama ada sakit kepala dan juga gejala tanda mayor objektifnya yang pertama ada tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi atau puls pressure melebar. Yang kedua ada bradikardia, pola napas irregular, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu. Selanjutnya pada disability diagnosa selanjutnya yaitu ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Pengertiannya yaitu berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Adapun faktor resikonya yang pertama yaitu ada keabnormalan massa protrombin atau massa tromboplastin parsial, penurunan kinerja ventrikel kiri, aterosklerosis aorta, diseksi arteri, fibrilasi atrium, aneurisma cerebri, koagulopati, misalnya anemia sel sabit, dilatasi kardiomiopati, koagulasi intravaskuler, diseminata, embolisme, cedera kepala, hiperkolesterolemia, lalu hipertensi, endokarditis infektif. Lalu katoprostatik mekanis, stenosis mitral, neoplasma otak, infak miokard akut, sindrom Sixinus, penyalahgunaan zat, terapi tombolitik, efek samping tindakan, misalnya tindakan operasi bypass. Selanjutnya exposure. Adapun diagnosa keperawatannya yang pertama yaitu ada nyeri akut. Pengertiannya yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya yaitu agen pencendera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Lalu ada agen pencedera kimiawi, misalnya terbakar bahan kimia iritan. Yang ketiga ada agen pencedera fisik, misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, dan lain-lain. Adapun gejala tanda mayor subjektifnya yaitu ada mengeluh nyeri. Lalu ada gejala tanda mayor objektifnya yang pertama ada tampak meritis, meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindar nyeri, kemudian gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan juga sulit tidur. Lanjutnya yaitu ada gangguan integritas kulit atau jaringan. Pengertiannya yaitu kerusakan kulit dermis dan atau epidermis atau jaringan membran mukosa kornea, fasia, otot tendon tulang, kartilago, kapsul sendi dan atau ligamen.
Penyebabnya yaitu ada perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, kekurangan atau kelebihan cairan, penurunan mobilitas, bahan kimia iritatif, suhu lingkungan ekstrim, dan lain-lain. Selanjutnya ada gejala dan tanda mayor subjektif, tidak tersedia. Gejala tanda mayor objektifnya yaitu kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Lalu selanjutnya yaitu diagnosa resiko cedera. Pengertiannya yaitu berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Faktor resikonya ada dua, ada faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal diantaranya ada terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, kemudian terpapar agen nosokomial, ketidakamanan transportasi. Selanjutnya ada internalnya, yaitu ada ketidaknormalan profil darah, perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, hipoksia jaringan, kegagalan mekanisme pertahanan tubuh, malnutrisi, perubahan fungsi psikomotor, perubahan fungsi kognitif. Terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.